Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali kita jumpa dalam Realitas Channel. Nah, hari ini masih bicara tentang kesaksian hidup dalam mengalami penderitaan, yaitu Tuhan menyembuhkan saya dari sakit penyakit yang mematikan, ya, yaitu mengalami dua sakit penyakit yang sekaligus saya alami, yaitu tipes dan demam berdarah. Orang mengalami tipes saya sudah menderita, apalagi tipes dan demam berdarah itu sekaligus mengalami sakit penyakit itu, dua penyakit sekaligus. Ya, tapi Tuhan sembuhkan saya melalui para dokter dan juga tenaga medis. Jadi kalau episode yang lalu saya bicara tentang mujizat Tuhan, saya sembuh dengan tanpa perawatan dokter tapi sembuh total. Kali ini Tuhan juga pakai para medis untuk menyembuhkan yang sakit. Ya. Nah, kisahnya begini. Pada bulan Oktober, ya, awal Oktober itu saya mengalami sakit, yaitu tiba-tiba itu badan saya lemas dan tidak berdaya. Ya, itu lemas dan tidak berdaya. Kemudian saya jatuh. Dan waktu itu anak-anak saya minta bawa ke rumah sakit. Nah, waktu itu sambil jalan, Tuhan tuntun saya untuk pergi ke rumah sakit Mandaya di Kerawang. Nah, pada waktu dalam keadaan ini saya tidak tahu bahwa di rumah sakit Mandaya itu tidak terima BPJS. Nah, singkatnya saya masuk aja di sana dan saya di sana mengalami perawatan. Itu masuk di ruang ICU. Itu selama 1 minggu di ruang ICU. Dan di ruang ICU itu saya sudah tidak berdaya antara mati dan hidup. Saya diinfus, ditangani dengan dokter, kemudian pasang apa semua tuh, kemudian saya tidak berdaya tuh. Dan waktu itu ada keluarga saya atau hamba Tuhan yang menjenguk saya tuh mengatakan bahwa saya sebenarnya sudah tidak harapan untuk hidup. Dan saya juga merasakan itu, kayaknya sudah ya waktunya. Saya mungkin tidak tertolong lagi. Tapi puji Tuhan waktu itu ditangani oleh dokter, saya waktu itu yang ditangani oleh dokter, ketua tim dokternya itu Dr. Lindin dan anaknya, kemudian waktu itu dan kalau nggak salah 5 orang yang menangani saya waktu itu dan para perawat. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama 1 minggu di ruang ICU itu benar-benar itu sangat menderita. Jadi urus. Kemudian setelah 1 minggu saya dipindahkan ke ruang kelas 1 atau mungkin ruang VIP, itu waktu itu dimasukkan ke ruang VIP. Kemudian 1 minggu saya di sana, kemudian saya dipindahkan ke kelas 1. Nah, selama saya dirawat di ruang VIP dan kelas 1 itu selama 2 minggu kalau nggak salah, itu penderitaan yang saya alami itu, yang saya rasakan, yaitu pada saat itu saya dirawat seperti bayi. Saya dikasih popok ya, seperti bayi aja. Jadi buang air, kencing di situ. Kemudian saya dimandiin, dirawat oleh anak saya dan juga oleh perawat itu. Saya sudah nggak merasa malu atau apa tuh. Pokoknya sudah serahkan, sudah tidak berdaya. Begitu mau ngomong apa. Jadi saya serahkan pada perawat sama anak-anak saya merawat saya. Saya dikasih popok, dimandiin, kemudian dilap dan sebagainya, seperti bayi lah. Ya sampai bayi popoknya juga sampai sekarang ini masih ada itu. Ya, dikasih. Nah, Bapak itu sangat menderita sekali. Dan yang saya alami itu penderitaan dalam tipes dan demam berdarah itu, yang sangat sakit itu pada waktu saya mau buang air besar. Nah, buang air besar itu nggak bisa. Jadi kayak mau buang air satu kencing itu seperti sakitnya seperti mau mati aja itu. Tidak bisa, saya teriak, Tuhan tolong saya Tuhan. Ya seperti saya mengalami sakit jantung yang lalu, itu sakitnya luar biasa.
Jadi kalau sudah mau buang air itu, ya itu yang paling saya merasakan. Itu saya sakit sekali dan tahan perut itu seperti itu, luar biasa penyakit. Dari situ saya masih ingat setelah saya dirawat di ruang kelas 1, kemudian 1 minggu kemudian saya dipindahin ke kelas 2. Ruang kelas 2 di situ mulai ditangani secara, ya mungkin sudah menurut dokter sudah agak pulih, kemudian saya dipindahkan ke kelas 2 dan juga mungkin menyangkut biaya. Karena kalau nggak salah saya di dalam ruangan ICU itu 1 hari aja kalau nggak salah 6 atau 7 juta tuh biayanya di ruang ICU aja itu. Belum di ruang kelas 1 nggak tahu berapa juta. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah dalam mengalami perawatan kurang lebih 1 bulan di Rumah Sakit Mendaya, ya saya merasa dipulihkan kembali. Teman-teman juga, sahabat, keluarga, hamba Tuhan menyokong saya, termasuk Pak Wi, Raya dari Pecikaran, teman-teman dari Kerawang, Pak Anton, kemudian juga Pak Denny, hamba Tuhan lainnya menengok saya, juga keluarga dari Waingapu datang menengok saya. Dan saya mulai pulih mulai 1 bulan itu, kemudian setelah 1 bulan itu saya bisa keluar. Itu pun waktu 1 minggu 2 hari mau keluar itu masih ditahan. Saya merasa ini sudah bisa keluar, tapi kenapa perawat ini, dokter ini masih larang, belum boleh pulang. Rupanya mungkin penyelesaian administrasi dan keuangan. Nah setelah kurang lebih 3 hari penyelesaian itu, baru saya diizinkan untuk pulang. Dan itu pakai kursi roda. Masuknya pakai kursi roda dan juga pulangnya masih pakai kursi roda. Dan saya melakukan perawatan di rumah 1 bulan di asrama, kemudian saya pindah lagi anak saya di Antemi, anak saya Wati di rumah, anak saya Lina dan Daud dan anak saya Neng dari Wangapu, dan kemudian saya pindah ke Antemi, anak saya Wati, dan di situ saya mulai dan kuncinya pada waktu itu, walaupun di rumah sakit maupun pulang rumah sakit, kuncinya di doa saya. Walaupun dalam keadaan tidak berdaya, tapi saya selalu berdoa dalam hati, Tuhan tolong saya. Dan itu kuncinya, saya hanya taruh iman saya kepada Tuhan. Karena saya yakin bahwa hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan saya, dan juga Tuhan pakai para dokter dan tenaga untuk menyembuhkan saya. Jadi itu hanya dengan doa. Kemudian setelah mulai ini baca firman Tuhan, kemudian sampai keluar, ya anak saya 2 di Antemi itu, di sana itu tiap 3 jam saya berdoa dan baca firman. Dan mulai pulih, kita di kursi roda, pagi-pagi jam 8 saya jemur panas, kemudian matahari. Memang saya disarankan dokter untuk jemur matahari, panas matahari. Nah, di situ saya di anak saya itu kurang lebih 1 bulan. Dan situ mulai pulih. Dari mandi air panas, kemudian main air dingin, kemudian sampai pulih sekitar bulan Februari 2019. Nah Bapak Ibu sekalian, dari penyakit ini, kemudian bulan Maret itu isu corona, dunia ini. Nah pada waktu saya dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 1 bulan itu, Tuhan ingatkan saya. Di dalam firman Tuhannya, yaitu di dalam pertama itu Tuhan ingatkan saya tentang penderitaan. Yaitu pertama di Yesaya 48 ayat 10-11. Ya. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi firman Tuhan itu mengingatkan saya tentang penderitaan. Ya, penderitaan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen. Penderitaan sesuai dengan kehendak Allah. Beda dengan penderitaan karena mencuri, merampok, kejahatan. Tapi kenapa hamba Tuhan juga menderita? Nah ini kebanyakan ada salah persepsi, kok pendeta bisa sakit dan mati.
Dokter dia kenapa bisa sakit, merawat orang, kenapa sakit dan mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan bahwa Tuhan ingatkan pada saya bahwa selaku hamba Tuhan saya itu juga mengalami sakit. Tetapi itu merupakan proses pengujian iman kita. Karena sejak kita mulai lahir sampai ke kematian itu, kekristenan itu bicara tentang proses. Yaitu mulai penderitaan, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, itu sampai kita mati, baru di situ proses itu nanti. Nah, Tuhan ingatkan saya bahwa di dalam penderitaan ini itu adalah proses untuk pengujian iman. Beda dengan orang yang sakit itu oleh iblis dan itu karena dosa. Tapi hamba-hamba Tuhan yang sakit itu adalah pemurnian iman. Kalau di dalam Maleakhi dikatakan itu kita seperti tukang binatu yang mencuci pakaiannya itu. Nah, tukang binatu itu kan yang mencuci pakaian, dia ulur-ulur di mesin, kemudian ini dicuci, peras, baru misalnya ini baru dijemur. Nah, itu proses kehidupan kita seperti itu. Begitu juga dalam Yesaya katakan, aku melakukan, ya, di dalam Yesaya 48, sesungguhnya aku telah memulihkan engkau, dan namun bukan seperti perak, tetapi aku telah mengujikan engkau dalam dapur kesengsaraan. Nah, dapur kesengsaraan seperti orang menguji emas. Emas semakin diuji, kekotorannya hilang dan timbul kemurniannya. Begitu juga iman kita. Semakin kita diproses, semakin kita diuji dalam dapur kesengsaraan, semakin iman kita muncul seperti emas yang murni. Amin. Amin. Nah, kemudian Tuhan ingatkan lagi saya pada dalam penderitaan itu, 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, demikian bunyinya. Relakan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dari sakit penyakit oleh hamba-hamba Tuhan, oleh pelayan-pelayan Tuhan, itu ada pemurnian iman. Ya, itu. Jadi yang Tuhan ingatkan itu. Yang ketiga, yaitu dalam penderitaannya Tuhan ingatkan saya, itu di 1 Petrus 4 ayat 16 dan 17. 1 Petrus 4 ya, ayat 17 ya. Itu Tuhan ingatkan hal yang ketiga mengenai penderitaan Kristen ya. 1 Petrus 4 ayat 17 18 begini bunyinya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah. Yang rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Menderita karena kehendak Allah. Yesus Kristus menderita mati di kayu salib adalah kehendak Allah. Yesaya 53 ayat 10. Ya. Begitu juga ketika mengalami penderitaan, itu karena kehendak Allah supaya kita diproses pengujian iman untuk kita meroleh keselamatan. Ya. Dan keselamatan kita terima dengan cuma-cuma dari Yesus, pengorbanan di kayu salib. Tapi keselamatan harus dikerjakan. Itu kerjakan keselamatan. Di dalam Filipi pasal 1 atau 2 di sana dikatakan. 1 Petrus 1 ayat 12. Kerjakanlah keselamatan itu. Nah, Bapak jadi itu memang sakit penyakit yang mengenai tipis dan berdarah itu, ingatkan saya 3 hal ini. Yaitu menderita karena kehendak Allah. Yang kedua, penderita itu adalah merupakan ujian.
Dan yang kita uji penderitaan itu mulai dari rumah Allah. Maka tidak heran Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di YouTube itu sekarang banyak hamba Tuhan pendeta yang meninggal. Ada hamba Tuhan pendeta yang puasa 3 hari di Bandung sana, kembali tabrakan mobil mati. Ada yang sedang khotbah di gini, baru-baru ini kita dengar lihat di YouTube bahwa pendeta sedang khotbah di mimbar, tiba-tiba jatuh dan mati. Ada yang sakit di rumah sakit kemudian mati. Ya. Menjadi pertanyaan, apakah pendeta itu berdosa? Apa tidak? Dan menurut penglihatan dari orang yang pernah ke neraka, ada pendeta juga di neraka. Saya mau katakan saat ini, bahwa hamba-hamba Tuhan yang setia melayani pekerjaan Tuhan, itu mengalami proses penderitaan. Dan itu menurut kehendak Allah. Beda dengan orang jahat yang menderita karena merampok, pencuri, berzina dan sebagainya. Tapi orang percaya yang sejati, yang sudah mengenal percaya Yesus, bertobat, dibaptis, lahir baru, hidup dalam Tuhan, itu melalui proses terus. Nah, jadi itu Tuhan katakan penghakiman dari rumah Allah. Maka setelah saya mengalami itu, baru ternyata setelah mengalami itu, ternyata pada waktu corona itu juga ada jemaat yang sakit, pelayan-pelayan Tuhan yang sakit. Akhirnya ya dihebohkan jangan-jangan corona ini. Tapi memang saya mengalami itu dulu. Baru keluarga, jemaat, kemudian ada hamba Tuhan juga yang sakit. Tapi itulah proses pemulihan iman. Ya, seperti Ayub. Ya, Ayub dia mendatangkan sakit penyakit itu adalah karena dosa, tapi Ayub itu sakit penyakit itu karena dia tetap taat kepada firman Tuhan. Maka dia diuji. Dan itu diizinkan Tuhan untuk iblis mendatangkan sakit penyakit, malapetaka bagi hartanya habis, juga kesehatan dicuri oleh iblis. Tapi Tuhan izinkan itu untuk pemurnian iman daripada Ayub. Dan akhirnya ditanda itu 2 kali lipat. Maka ada moto yang Tuhan berikan, di balik penderitaan ada berkat. Ada 3 moto yang Tuhan kasih. Ya. Yaitu di balik penderitaan ada berkat. Ayub 42 ayat 1-17. Yang kedua, orang benar hidup oleh iman. Roma 1 ayat 16-17. Dan yang ketiga, bagian kita berdoa dan Tuhan yang melakukan. Nah itu Bapak Ibu sekalian, yang mengenai kesaksian ini, saya mau katakan bahwa lihat sakit penyakit yang saya alami dia, yang 2 penyakit sekaligus, yaitu tipes dan demam berdarah. Dan itu lebih sakit daripada yang sekarang kalau kita nonton di corona itu. Corona itu hanya kecil lah, tapi tipes dan itu 2 penyakit, itu virusnya itu lebih sangat menyakitkan. Ya, nanti satu waktu akan saya kupas mengenai corona ini. Saya masih bergumul untuk apa yang harus saya sampaikan tentang dengan goncangan dunia sekarang ini, akan saya sampaikan pada episode berikutnya. Tapi saya mengatakan 2 hal pada saat ini. Pertama, hanya 3 hal. Pertama, kita menderitanya adalah kehendak Allah, tetapi Tuhan menyembuhkan lewat tenaga medis. Ya, Tuhan bisa lakukan kesembuhan lewat mujizat tanpa obat, tapi Tuhan juga bisa melakukan mujizat dengan para tenaga medis, yaitu dokter dan para perawat. Ya. Yang berikutnya, ingatkan bahwa itu saya mengalami mujizat karena apa? Karena waktu saya masuk rumah sakit tidak punya uang. Kas gereja nggak ada. Tapi Tuhan lakukan, Tuhan tahu apa yang anak-anak hamba-hambanya perlukan. Jadi setelah saya kembali dan cek data-data itu, kemudian saya melihat bahwa ternyata dalam waktu 1 bulan itu, kurang lebih 3 sebulan itu biayanya 100 juta. Dan itu tidak bisa kita klaim dan ada asabri atau apa, karena rumah sakit waktu itu hanya tidak menerima BPJS. Tapi saya bersyukur bahwa cara Tuhan menolong saya sehingga saya bisa dirawat sama sembuh itu karena Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan. Tuhan pakai keluarga saya, anak-anak saya. Tuhan pakai jemaat Tuhan untuk memberikan bantuan, termasuk dari Rayon 8, Pak Weko dan nama Tuhan di sana, di Rayon 8, kemudian nama Tuhan di Kerawang, kemudian anak-anak saya, ya jemaat Tuhan membantu sehingga bisa terselesaikan dan bisa saya keluar. Dan dengan kata lain, kesehatan itu mahal.
Orang bisa berobat ke luar negeri sampai miliaran-miliaran karena sakit. Tapi oleh karena Tuhan, sakit yang parah disembuhkan. Pertama melalui mujizat, yaitu tanpa obat. Kedua, bisa lihat menulis. Yang ketiga, yaitu lewat penderitaan ini, itulah pemurnian iman, ujian iman, memurnikan kita supaya bedakan iman kita seperti emas mulai diuji. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, apabila kita mengalami penderitaan sakit penyakit, taruhlah pengharapan kita, iman kita pada Kristus. Dialah dokter segala dokter, tabib segala tabib. Dia sanggup menyembuhkan semua penyakit. Dokter dan obat-obat hanya sarana, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Firman Tuhan dalam Keluaran 15 ayat 26. Di situ dikatakan, apabila kamu dengar suara Tuhan dan mentaati perintah-perintah ketetapan-ketetapanku, maka aku tidak menimpakan penyakit manapun seperti kepada Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan. Jadi sakit penyakit apapun, baik itu penyakit ringan sampai pada berat, itu paru-paru ke jantung, apa corona, itu Tuhan yang menyembuhkan. Dokter dan sarana itu, dokter dan obat-obat dan hanya sebagai alat dan sarana. Tapi firman Tuhan adalah, aku Tuhan yang menyembuhkan. Nah itu Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan pada hari ini. Jadi biar ini menjadi berkat bagi kita semua, membangun iman kita, mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apabila kita menderita sakit penyakit apapun, kuncinya 3, doa, firman, dan iman. Dan itu saya alami itu, baik sakit jantung maupun sakit BDB dan tipes ini. Nah untuk menghadapi ini corona goncangan dunia ini, kita hanya kuncinya 3 ini. Karena kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita melihat corona ini bukan hal yang baru. Ini sebagai awal saya sampaikan, ini bukan hal yang baru, bukan penyakit yang baru. Tapi memang sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami sakit penyakit dan kematian sampai pada akhir hidupnya atau sampai kedatangan Tuhan. Jadi virus tidak akan berhenti, itu tidak akan habis-habis. Orang bilang ini tanggal corona ini tidak bisa, Bapak Ibu, itu sudah dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Ketika jatuh ke dalam dosa, maka mengalami sakit penyakit dan mati. Pertama mati rohani, kemudian mati secara fisik. Untuk bisa mengatakan bahwa situasi ke depannya bukan semakin baik. Tapi corona ini akan ke depan akan lebih, nanti pada waktu akan saya sampaikan lagi. Pada waktunya ini lebih dahsyat daripada corona. Kuncinya adalah kita berjaga-jaga. Saya sekali lagi katakan, doa, firman, dan iman bertumbuh. Ini kuncinya. Itu Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, kita bersyukur kepada Allah kita. Siapa Allah kita? Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Siapa Yesus itu? Yesus adalah juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Ketiga, siapa Yesus itu? Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Kisah Rasul 10 ayat 35-36. Bukan Tuhan orang Kristen, bukan juru selamat orang Kristen saja. Bukan Allah orang Kristen, tapi Allah yang benar dan hidup yang kekal. Untuk itu Bapak peganglah firman Tuhan ini. Mengenalkan Tuhan dalam doa dan berpegang kepada firman Tuhan. Iman kita bertumbuh. Tuhan memberkati. Amin.